Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan tatap muka ketiga untuk membahas kelanjutan dari materi fisika kemarin. Sekarang kita menginjak ke bab 3. Tolong mahasiswa menyiapkan untuk memperhatikan dari penjelasan kita. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang kesetimbangan momen gaya. Kesetimbangan momen gaya, di sini dimaksudkan bahwa momen gaya itu merupakan perputaran suatu benda terhadap titik tertentu, atau titik berat ataupun titik patokan lainnya, yang disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja padanya, tidak melalui pusat perputaran, sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini. Jadi ini merupakan gaya yang kita maksud, yaitu F. Ya. Kemudian dari arah gerakannya sejauh L1 menuju titik P, gerakan berikutnya sejauh L2 menuju berikutnya, yaitu terhadap pada F2. Maka garis-garis gaya yang bekerja di sini, yaitu garis kerja gaya. Ya. Jadi L1 ini yang di sini ini merupakan lengan dari gaya F1. Sedangkan L2 di sini merupakan lengan dari gaya F2. Sedangkan momennya di sini terjadi yaitu momen 1, ya. Di sini sama dengan atau persamaannya adalah T1 atau gaya yang ditimbulkan oleh F1 sejauh L1. Dan untuk momen yang kedua sama dengan TO2 atau gaya yang disebabkan oleh F2 sejauh L2. Syarat kesetimbangan untuk benda-benda yang mengalami perputaran, maka syarat kesetimbangannya adalah pertama, sigma F0 berarti kesetimbangannya merupakan translasi. Sedangkan F tadi sama dengan 0, kesetimbangannya rotasi. Sehingga resultan gaya yang sejajar, yaitu resultan dari gaya-gaya yang sejajar dapat dicari dengan menggunakan syarat kesetimbangan rotasi. Ya, di sini bisa kita uraikan. Di vertikal adalah arah Y dan horizontal adalah arah X. Nah, di sini tadi dari gerak-gerak tadi ada gerakan yang menuju X1 akibat dengan F1, sedangkan kita lanjutkan ke X2 sampai di sini akibat karena F2. Ya. Dan jarak dari kedudukan semula sampai sejauh R atau disebut dengan XR, maka inilah yang kita sebut sebagai resultan gaya atau gaya yang sejajar. Sehingga di sini sigma TO 0 sama dengan 0 atau disebut kesetimbangan rotasi. Dan persamaannya berarti di sini X sama dengan X1 F1 plus X2 F2 dibagi dengan F1 plus F2. Gambar diagram pada gaya, andaikan gaya engsel. Ya, jadi gaya engsel kita sebut FE seperti pada gambar ini. Nah, ini titik tumpuannya yaitu P, kemudian ini kenakan gaya engselnya, maka di sini terjadi pada gambar ini misalnya terjadi pada B-nya adalah 1000 Newton. Dan di sini ada gaya aksinya atau membentuk sudut 40 derajat, ya, jadi T-nya ini, jadi ini disebut gaya aksinya, sehingga gaya yang diderita oleh engsel tersebut sebesar 1200 Newton. Dengan syarat kesetimbangan translasi atau sigma F sama dengan 0, gaya T
diurai atas T sinus 40 atau disebut di sini tegak lurus batang. Dan T kosinus 40 sejajar batang. Sehingga gaya F ini diuraikan atas FE, P atau tegak lurus batang dan FEH sejajar batang. Maka uraian-uraian di sini bisa kita lihat untuk Fx-nya 0, maka FEH-nya min T kosinus 40 derajat atau 0. Untuk FY-nya 0 sama dengan di sini T-nya sinus 40 derajat plus FEV min 1000 min 1200 sama dengan 0. Sehingga kesetimbangan rotasi atau sigma T0-nya sama dengan 0. Sigma T0 ini sama dengan T sinus 40 derajat dikalikan 3/4 L min 1200 N kali L min 1000 N dikalikan L dibagi 2 sama dengan 0. Maka T sama dengan 3526 Newton. Dari persamaan tadi, jadi persamaan ini tadi A dan B. Dari persamaan A dan B kita peroleh bahwa FEH sama dengan 2.701 Newton dan FEF sama dengan 66 Newton. Maka FE-nya sama dengan 2.701 kuadrat ditambah 66 kuadrat angkat setengah Newton sama dengan 2.701 Newton. Sehingga tetanya 66 dibagi 2.701 sama dengan 1,4 derajat. Itu Pak Dwi.